Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas halaman, beda halamannya ya. Ya, judulnya At-Thalibu Yahabu Saykhahu. At-Thalibu Yahabu Saykhahu. Di halaman berapa itu berarti di kitab antum? Halaman 29. Ya, silakan dibuka halaman 29. Yahabu haibah itu artinya di paragraf ketiga diterangkan ya. Yuradu biha at-tauqiru wa ta'zimu al-la'iq bi syekh. Jadi menghormati, memuliakan dengan sikap yang pantas ya. Memuliakan guru dengan sikap yang pantas. Artinya tidak berlebihan tapi mengagungkan guru ya. Jadi at-talibu yahabu saykhahu itu artinya berarti di antara adab seorang talib kepada gurunya, kepada syekhnya adalah dia memuliakannya dan menghormatinya karena ada haibah ya. Haibah itu sendiri kalau dalam bahasa kita wibawa ya sebenarnya. Nah, sebagian keterangan yahabu itu maknanya yukirru ma'al khawfi wal ihtiram ya. Menghormati dengan rasa takut dan menghormati ya, atau dalam bahasa sederhananya segan, merasa segan kepada guru ya, kepada syekh. Nah, ini bagian daripada adab itu. Alias dengan bahasa lain tidak jangkar kepada seorang guru. Kan sekarang banyak murid-murid itu sama gurunya tidak segan-segan ya. Jangkar itu apa jangkar? Jangkar itu nggak sopan lah ya. Semua gue kan itu. Maka ya ngelunjak. Ada video itu di Instagram ya, saya lihat dulu di tahun 2000-an. Murid-murid itu kan ada narasinya, ada seorang guru datang. Murid-murid lagi duduk di sekolah SLTA ya, sekolah tingkat atas ya. Jadi video ini menjelaskan, menggambarkan dulu di tahun 2000 ke bawah itu ketika ada guru datang, murid-murid itu merasa segan gitu ya. Mereka ya menghormati gitu ya. Tapi di tahun-tahun sekarang digambarkan ketika guru datang, murid-murid itu biasa aja nyantai, ngobrol sendiri-sendiri, bahkan kakinya selonjoran menghalangi jalan yang akan dilewati oleh gurunya. Bahkan ketika berpapasan, gurunya disenggol. Buku yang dibawa oleh gurunya pada berjatuhan itu diabaikan oleh murid-muridnya yang lain, dicuekin lah. Nah, itu video yang saya tonton itu menggambarkan betapa memang haibah itu sudah tidak ada sekarang. Jadi wibawa guru sudah tidak ada. Nah, itu. Nah, maka murid-murid yang tidak menjaga haibah gurunya,
Nah, akan dibahas di sini di bab ini. Nah, maka di antara salah satu adab ya seorang thalib kepada syekhnya adalah menjaga haibah atau wibawa gurunya. Atau dalam bahasa lain ya, segan tadi ya, atau menjaga haibah gurunya. Di sini disebutkan beberapa riwayat ya. Yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan cerita ini dalam hadis Sahih Bukhari. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala makastu sanatan uridu an as'ala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an ayatin. Aku berdiam ya selama 1 tahun ingin bertanya kepada Umar tentang satu ayat. Fama astati'u an as'alahu haibatan lahu. Tapi aku enggak mampu nanya gitu. Karena ya haibah Umar gitu. Jadi segan, Abdullah bin Abbas segan bertanya. Nah, haibatan lahu karena beliau punya wibawa Umar itu. Karena wibawanya itulah maka Umar ibn al-Khattab Abdullah bin Abbas selama 1 tahun nunggu waktu untuk bertanya kepada Umar. Nah, lalu disebutkan kisah zakara qissata khurujihi ma'a Umari ilal hajj. Lalu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan kisah keluarnya khurujihi ini kembali kepada Abdullah bin Abbas ma'a Umar bersama Umar ilal hajj untuk melaksanakan ibadah haji. Wa su'aluhu dan pertanyaan Abdullah bin Abbas adalah apa? Anil lataini tadhaharata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi, yaitu tentang 2 istri Nabi yang protes sama Nabi. Nah, itu yang mau ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas kepada Umar. Siapa sih 2 istri Nabi yang sempat protes kepada Nabi? Nah, nanti ada Aisyah sama Hafsah ya. Aisyah sama Hafsah. Abdullah bin Abbas ingin tahu, Umar tahu masalah itu, tapi segan beliau tanyanya. Tapi akhirnya ditanyakan juga gitu. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya di hadis nomor 4913. Rakam arba'atu alafin tis'umi'atin salasata asyara ya. Nah, di sini di dalam cerita ini ada kalimat haibatan lahu. Jadi Abdullah bin Abbas beliau merasa segan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Nah, ini tentu adab yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas kepada kita. Yang kedua, dalam Sahih Muslim fi sa'ni su'ali Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, tentang pertanyaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu anil fitan. Jadi Umar pernah bertanya kepada Huzaifah ibn al-Yaman tentang suatu fitnah yang pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa akhbarahu Huzaifah mengabarkan kepada Umar bi anna bainahu wa bainal fitani baban muglaqa, bahwa antara bainahu ini kembali kepada Umar ya, bahwasanya antara Umar dan antara fitnah itu ada baban muglaqa, ada pintu yang tertutup. Wa qala rawi an Huzaifah, lalu si perawi hadis ini berkata tentang Huzaifah ibn al-Yaman, fahabna an nas'ala Huzaifata manil bab. Si perawi hadis ini tentu muridnya Huzaifah merasa segan untuk bertanya kepada Huzaifah. Jadi yang dimaksud baban muglaqa itu siapa maksudnya? Nah, akhirnya fakulna li Masrukin, kami pun berkata kepada Masruk rahimahullah,
murid dari Huzaifah ya, meminta supaya salhu, coba tanya Huzaifah Ibnul Yaman, yang dimaksud bab situ siapa? Akhirnya Masruq berani tanya sama Huzaifah, fasa'alahu, ditanyalah Huzaifah tentang siapa yang dimaksud pintu itu. Faqala Umar. Lalu Huzaifah mengatakan pintu yang dimaksud itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi hadis ini terkait dengan masalah haibah tadi, segan, wibawa, yaitu murid-murid Huzaifah itu merasa segan mau nanya Huzaifah yang dimaksud pintu dalam hadis itu siapa. Jadi lengkapnya gini Bapak sekalian, hadisnya. Jadi Rabi ibn Hiras dia mengatakan hajjatu ma'a Huzaifah, aku pernah berhaji bersama dengan Huzaifah. Faqa'ada ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau duduk dekat dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Umar, lalu Umar berkata, ya ashaba Muhammadin ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat-sahabat Muhammad, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah SAW yadzukurul fitnah, menceritakan tentang fitnah. Faqala Huzaifah ana. Lalu Huzaifah jawab, saya. Qala Umar, faqala Umar. Lalu Umar bertanya kepada Huzaifah, innaka lajariun. Kamu ini kok berani sekali. Nah, kata Umar. Lalu oleh Huzaifah direspon, ajra'u minni man katama ilman. Ada orang yang lebih berani dariku, yaitu apa? Siapa? Orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau kita sudah dengar ilmu dari Nabi, ditanya kok nggak mau cerita, kan itu berarti menyembunyikan ilmu kan? Man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, aljamahullahu bilijamin, ya, minan nar, itu kan ancaman Nabi. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia tutup, dia sembunyikan ilmu itu, dia akan nanti dibelenggu dari api neraka. Nah, kalau Umar mengatakan kok kamu berani gitu, innaka lajariun. Nah, lalu direspon oleh Huzaifah, ajra'u minni man katama ilman. Ada orang yang lebih berani dariku, siapa? Orang yang menyembunyikan ilmu, nutupi ilmu. Ya kalau ada orang tanya, kita sudah tahu ilmu, jawab atau tidak? Jawab. Ya jawab, jangan ditutupi ilmu itu. Kalau kita sudah tahu. Nah, lalu kata Umar, fakaifa sami'tahu? Bagaimana engkau mendengar Nabi cerita tentang fitnah itu? Lalu Huzaifah ibn Yaman cerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fi mali ar-rajuli fitnah wa bi zaujatihi fitnah wa waladihi. Sesungguhnya pada harta seseorang itu ada fitnah, pada isi seseorang ada fitnah, pada anak seseorang ada fitnah. Faqala Umar, lalu Umar berkata, lam as'al an fitnatihi al-khassah. Aku enggak nanya tentang fitnah pribadi itu. Udah tahu Umar, aku enggak tanya itu. Lalu Huzaifah berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu bersabda, ya'tikum ba'di, akan datang kepada kalian setelahku nanti fitanun, fitnah kamaujil bahar, bagaikan ombak lautan. Yadfa'u ba'duha ba'dhan, ya, saling berdatangan. Ombak kan begitu ya, datang, surut, datang, akan ada fitnah nanti setelah aku, kata Nabi SAW. Nah, itu yang didengar oleh Huzaifah ibn Yaman. Lalu kata beliau, farofa ayadah, sampai Nabi mengangkat tangan beliau, faqala Allahumma la tudrikni, angkat tangannya, Allahumma la tudrikni, ya Allah jangan sampai aku mendapatkan fitnah itu. Nah, maka ada kitab judulnya itu Mauqiful Muslimi Indal Fitannya, posisi seorang muslim ketika terjadi fitnah. Itu ada kitab yang kemarin sempat kami bahas ya selama Ramadan di Masjid Al-Husna itu. Nah, jadi akan banyak fitnah demi fitnah terjadi, dan Rasul berdoa kepada Allah supaya beliau tidak mendapatkan fitnah itu. Nah, lalu kata Huzaifah, faqala Huzaifah, ya amiral mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman, la takhaf,
Jangan takut, jangan khawatir. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Karena sesungguhnya antara engkau dengan fitnah-fitnah itu ada pintu yang tertutup. Artinya selama Umar masih hidup, fitnah itu nggak akan datang. Baban mughlaqa. Faqala Umar, lalu Umar tanya, ya, afathan yaftahul bab au kasran? Apakah pintu itu akan terbuka sendiri atau dihancurkan? Qala Hudzaifah lalu berkata, kasra, akan dihancurkan. Summa la yughlaqu ila yaumil qiyamah. Setelah pintu itu hancur, tidak akan pernah terkunci lagi sampai hari kiamat. Maksudnya setelah pintu itu hancur, fitnah datang terus berdatangan. Nah, itu kata Hudzaifah menjawab pertanyaan Umar. Faqala Umar, lalu Umar berkata, zaka syarrun ala hadhil ummah. Hal itu merupakan keburukan bagi umat ini. Jadi ada fitnah datang demi fitnah datang. Ini keburukan untuk umat. Ya, termasuk nanti ada umara la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati. Ada para tokoh yang datang setelah Nabi, mereka itu tidak mengikuti hidayah Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu juga bagian daripada fitnah. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itulah kisahnya. Maka murid-murid Hudzaifah itu ingin tahu gitu, siapa yang dimaksud baban mughlaqa itu? Kan tadi beliau katakan bi anna bainahu baina Umar wa baina al-fitani baban mughlaq. Nah, tapi akhirnya berita itu, informasi itu juga sampai ya. Jadi beberapa murid daripada Hudzaifah meminta kepada Masruq rahimahullah, coba deh tanyain siapa. Karena apa? Mereka segan gitu, nanya langsung kepada Hudzaifah, segan. Nah, akhirnya saya ditanya, pintu yang dimaksud Umar itu. Jadi selama Umar masih hidup, fitnah-fitnah itu enggak. Kan tapi Nabi mengatakan setelah aku nanti akan ada fitnah datang seperti ombak di lautan. Nah, tapi semasa Umar masih hidup, fitnah itu akan tertutup. Nah, setelah nanti Umar wafat, baru muncul fitnah demi fitnah terus berdatangan. Ya, kan terbukti itu fitnah terbunuhnya Utsman, fitnah terbunuhnya Ali, ada friksi antara Ali dengan Aisyah, dengan Muawiyah dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, kaitan antara riwayat ini yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya tentang Hudzaifah ini dengan bab at-talibu yahabu saykhahu ini, tadi bagaimana murid-murid dari Hudzaifah itu merasa segan kepada Hudzaifah. Artinya menjaga wibawa Hudzaifah. Nah, maka al-haibah wal haibatu yuradu biha at-tawqiru wat ta'zimu allaiku bisaykhi. Yang dimaksud haibah itu adalah at-tawqir. Tawqir itu penghormatan. Ta'zim pengagungan, allaiku yang pantas bisaykh. Untuk seorang syekh, seorang guru. Di antaranya wa minha, di antaranya apa? Allah yarfa'a. Kenapa dibaca yarfa'a? Karena di situ ada harfun nasab an ya, yang diidghamkan dengan la. An la yarfa'a sautahu fid darsi masalan. Di antara menjaga haibah guru itu adalah si murid tidak meninggikan suaranya, tidak mengangkat suaranya ketika sedang dalam pelajaran yang berlangsung. Ya, sedang belajar itu enggak angkat suara. Itu bagian daripada menjaga wibawa guru ya. Wa minha, dan diantaranya yang lain, alla yaltafita fi halid dars. Pandangannya tidak kemana-mana, tidak tengok kanan kiri ketika sedang berlangsung pelajaran. Wala yu'zi fid dars. Yang ketiga, tidak menyakiti, ya, melakukan tindakan atau ucapan yang menyakiti ketika sedang ada pelajaran. Wanah wuha minal adabid dalati ala ihtiramit talibi syaikhahu. Dan yang sejenis dengan itu
dari adab-adab adalah yang menunjukkan ala ihtirami talibi saykhahu, penghormatan seorang talib kepada syekhnya, kepada gurunya. Itu bagian daripada yahabu saykhahu, ya, menjaga wibawa seorang guru. Lalu dalam kitab Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami karya Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ya. Dalam kitab karya Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami, tentang akhlak perawi dan adab orang yang mendengarkan, di juz yang pertama halaman 183 ada judul yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu Haibatut Talibi lil Muhaddits. Nah, jadi rasa segan seorang murid kepada gurunya yang menyampaikan hadis. Al-muhaddits di sini asy-syaikhul ladzi yulqil hadis, ya. Seorang guru yang menyampaikan suatu hadis. Lalu Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengutip beberapa riwayat atharon, ya, zakaro atharon anis salafi sholihi, menyebutkan beberapa asar itu riwayatnya yang berasal dari sahabat atau dari tabi'in. Kalau berasal dari Nabi itu disebut dengan hadis. Kalau berasal dari sahabat atau tabi'in disebut dengan asar. Nah, lalu Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan beberapa asar dari salafus saleh. Di antaranya ada 3 di sini disebutkan tentang bagaimana haibah guru saya itu terjaga. Murid menjaga haibah gurunya. Yang pertama, ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Ana Muhammad bin Ahmad bin Zarq akhbarana Utsman ibnu Ahmad Ad-Daqqaq akhbarana Hambalu ibnu Ishaq akhbarana Qabisatu wa ana Muhammad bin Al-Husain Al-Qattan akhbarana Abdullah ibnu Ja'far ibnu. Nah, di situ ada huruf ta, ya. Saya cari Ja'far ibnu Darus Tawai itu nggak ada. Yang ada Darsuwaih, ya. Itu huruf ta itu mungkin lupa, tidak diedit, ya. Nah, huruf ta-nya nggak ada itu. Jadi Ja'far ibnu Daruswaih, dia itu ahadur ruwat al-hadis fil qarnil hijriyatil ula al-Basri, ya. Dia seorang, ya, perawi hadis di abad pertama Hijriyah, tinggalnya di Basrah. Dari huruf ta-nya nggak ada itu, ya. Daruswaih itu. Haddatsana Yaqubu ibnu Sufyan, haddatsana Abu Nuaim wa Qabisatu qal, dia mengatakan haddatsana au akhbarana Sufyan an Mughirata qal, dia berkata Al-Mughirah berkata kunna nahabu Ibrahim kama yahabul amir. Nah, jadi kami, ya, segan kepada Ibrahim An-Nakhai sebagaimana segannya kami kepada pemimpin, yahabul amir. Padahal Ibrahim An-Nakhai ini seorang ulama, ya, bukan pemimpin. Ya, walaupun pemimpin itu bisa ulama, bisa umarah, ya. Qultu, lalu aku berkata, wa Ibrahimu huwa ibnu Yazid An-Nakhai. Yang dimaksud Ibrahim di sini adalah Ibnu Yazid An-Nakhai, ahadu kibari tabi'in. Beliau ini salah satu generasi tabi'in senior, ahli fikih, ahli hadis dari Kufah. Gitu. Lahir tahun 50 Hijriah, meninggal pada saat usia 96 di Irak, di Kufah itu, ya. Nah, beliau salah satu ulama besar dari 7 ulama yang masyhur di Kufah. Kana min kibaril fuqaha ya sab'ah fil Kufah. Tidak pernah ketemu Nabi, tapi banyak ketemu dengan sahabat radhiyallahu anhu.
Nah, jadi lam yalqa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam walakinnahu adraka jama'atan minas sahabah wa ta'allama anhum. Tapi beliau ketemu dengan beberapa sahabat dan belajar langsung dari sahabat. Di antara siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Alqamah bin Qais, Al-Aswad bin Yazid. Nah, beliau kibar tabi'in, kibaru at-tabi'in. Kibar tabi'in itu artinya senior. Dia ketika ketemu sahabat usianya sudah tua, gitu. Kan ada sigor tabi'in. Sigor tabi'in itu adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi tapi waktu itu masih kecil. Gitu. Nah, itu maka sigor tabi'in. Kalau kibar tabi'in mereka sudah sepuh, udah tua, udah dewasa dan ketemu dengan para sahabat Nabi. Nah, beliau ini terkenal waro, zuhud, ilmunya luas, kuat hafalannya, mendalam pemahamannya, kasirul ibadati, dan banyak perkataan beliau dirujuk oleh murid-muridnya. Nah, salah satu di antara muridnya adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah, murid dari Ibrahim an-Nakhai, alladzi ta'atsara bihi katsiran. Yang Abu Hanifah ini banyak terpengaruh oleh pemikiran Ibrahim an-Nakhai. Nah, itu disegani oleh murid-muridnya. Ini basalian. Nah, bahkan para ulama mengatakan di antara Al-Imam Asy-Sya'bi, aku tidak mara'aitu ahadan afqahu min Ibrahim an-Nakhai. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih faqih daripada Ibrahim an-Nakhai. Al-Imam Az-Zahabi beliau mengatakan kana min a'immati tabi'in wa kana imamu ahli Kufati fi zamani. Ibrahim an-Nakhai ini adalah di antara ya ulama dari kalangan tabi'in dan beliau ya pemimpin ulama ya di Kufah pada zamannya. Nah, itu Ibrahim an-Nakhai. Nah, jadi Mughirah mengatakan kunna nahabu Ibrahim kama yahabul amir. Kama yuhabu al-amiru, yuhab. Ini fi'il mudhari majhul ya. Jadi kami segan kepada Ibrahim sebagaimana seorang pemimpin disegani. Itu yang pertama, yang dikutip oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang kedua, akhbaroni Abdullah, semoga cukup waktunya ya. Akhbaroni Abdullah ibnu Yahya As-Sukri, akhbaroni Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ibrahim Asy-Syafi'i, akhbarona Ja'far bin Muhammad bin Al-Azhar, akhbarona ibnu Al-Ghalabi, qala ibnu Al-Khayyat yamdahu Malik ibn Anas. Ibnu Al-Khayyat pernah memuji Imam Malik bin Anas. Imam Malik penulis kitab Al-Muwatta. Apa katanya? Yada'ul jawaba fala yuraji'u haibatan. Jadi Imam Malik itu beliau ketika ditanya tidak menjawab, yada'ul jawab, meninggalkan untuk menjawab. Fala yuraji'u haibah. Muridnya yang nanya nggak dijawab itu nggak berani ngulang lagi. Ketika bertanya nggak dijawab nggak berani ngulang lagi. Saking menjaga haibah gurunya. Jadi muridnya nggak jangkar. Kalau jangkar kan tadi aku nanya kok nggak dijawab kan gitu. Nah itu muridnya itu ketika nanya Imam Malik bin Anas tidak jawab itu mereka nggak berani bertanya lagi. Haibatan karena wibawa. Wasailuna, dan orang-orang yang tanya sama beliau nawakisul azqan. Nah, mereka itu menundukkan dagu mereka karena tadi haibahnya. Nurul wiqar wa izu sultanit tuqa. Cahaya kemuliaan. Ya, cahaya wiqar ya tadi kehormatan, wa izu sultanit tuqa, dan kemuliaan ketakwaan ya. Fahuwal muhibu wa laisa da sultan. Fahuwa yaitu Imam Malik bin Anas, orang yang berwibawa, wa laisa da sultan, padahal beliau tidak punya kekuasaan. Nah, itu kata Ibnu Al-Khayyat ya, cerita tentang Imam Malik. Lalu yang terakhir yang ketiga, akhbarani Ahmad ibnu Muhammad bin Ahmad bin Yaqub Al-Katib haddatsani jaddi Muhammad bin Ubaidillah bin Al-Fadl bin Qafrajal. Akhbarana Muhammad ibnu Yahya An-Nadim, akhbarana Muhammad ibnu Yunus, akhbarana Abu Asim, qal kunna inda ibnu Aunin. Ibnu Asim, Abu Asim berkata kami waktu itu ada di dekat Ibnu Aun. Wa huwa yuhaddits, saat itu beliau sedang menyampaikan suatu hadis.
Famarra bina Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Hasan fi muqibihi. Lalu berjalanlah Ibrahim bin Abdullah bin Hasan dengan di dalam rombongannya. Wa huwa idzaka yud'a imaman. Waktu itu Ibrahim bin Abdullah bin Hasan diklaim sebagai pemimpinnya, imamnya. Nah, ini peristiwa ini terjadi kapan? Ba'da qatli akhihi Muhammad. Setelah terbunuh saudaranya Muhammad. Fama jasaru ahadun an yaltafita fayanzuru ilaih. Tak ada seorang pun yang Fama jasaru ahadun an yaltafita fayanzuru ilaih. Nah, tidak ada seorang pun yang mengalihkan pandangannya dari Ibnu Aun gitu ya. Makna jasar itu sendiri aslinya jembatan ya. Tapi ini maksudnya uslub ya, uslub. Artinya tidak ada ya seorang pun yang bisa mengalihkan pandangannya dari Ibnu Aun fayanzuru ilaih. Orang itu melihat kepadanya. Fadlan an ayyakum. Apalagi berdiri gitu, berani berdiri. Gitu. Haibatan li Ibni Aun, karena apa? Wibawanya Ibnu Aun. Nah, lalu Ibnu Jamaah dalam kitab Tazkirah di halaman 137 beliau mengatakan wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kuntu asbahul waraq baina yaday Malik subhan rafiqa. Aku asbah itu mengebet, membuka kertas kitab gitu ya, di dekat Imam Malik. Nah, itu pelan-pelan buka kitabnya, itu pelan-pelan Imam Syafi'i ini di dekat Imam Malik. Haibatan lahu, karena apa? Wibawanya Imam Malik. Li alla yasma'a waq'aha, supaya Imam Malik tidak mendengar suara kebetan kitabku. Untuk bayangkan aja Imam Syafi'i mau ngebet kitab itu pelan-pelan. Sampai segitunya. Karena wibawanya Imam Malik, menjaga wibawa Imam Malik. Nah, karena begitu sikap Imam Syafi'i, maka begitulah apa yang didapatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dari muridnya. Wa qala Rabi itu Ibnu Sulaiman, murid terbaik Al-Imam Asy-Syafi'i. Rabi bin Sulaiman itu ahadu abrazi talamidil Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dia mengatakan wallahi, demi Allah, majtara'tu an asrabal ma'a. Demi Allah, aku enggak berani minum air. Wasyafi'i yanzuru ilayya. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i melihat kepadaku, aku enggak berani minum air, enggak berani. Haibatan lahu. Karena wibawa Imam Malik. Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i memuliakan gurunya Imam Malik, begitulah Imam Malik juga Imam Syafi'i dimuliakan oleh muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman. Nah, lalu kata Syekh Aid ya, bin Muqbil Ar-Rabi'i, penulis kitab Adabut Talib Masyayikh ini, fanzur, perhatikan, ilahtirami salaf masayikhum. Bagaimana para salaf dulu memuliakan guru-guru mereka, wal haibatu lahum, dan wibawa mereka, wat taukir, menghormati, wa bidzalika nalu barakatal ilm. Oleh karena itu mereka mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi ulama-ulama itu mereka dapat berkah ilmu karena bagaimana mereka menjaga, memuliakan wibawa gurunya. Wa barra bihim tullabihim wa barra bihim tullabuhum. Dan bagaimana para tulab itu berbuat baik kepada guru. Wal jaza'u min jinsil amal, balasan itu akan didapatkan sesuai dengan amal kita masing-masing. Kalau kita belajar memuliakan guru, maka kelak kita akan dimuliakan. Tapi kalau kita belajar tidak memuliakan guru, maka kita pun kelak tidak akan dimuliakan. Itu. Wa man lam yahtarim saykhahu, orang yang tidak memuliakan gurunya, syekhnya,
wa yabirru bihi, tidak berbuat baik kepada gurunya, wa yaskuru lahu, dan tidak bersyukur kepada gurunya, hurima barakatul ilm, dia akan terhalang dari mendapatkan keberkahan ilmu. Wa rubbama lam yakul lahu talabatu ilmin. Bisa jadi mungkin dia jadi nggak punya murid gara-gara tidak memuliakan gurunya. Nah, ya'khuduna anhu, yang mengambil ilmu darinya. Wa in wajad, andai kata dia ada muridnya, rubbama amaluhu kama amala shaykhuhu. Bisa jadi muridnya itu akan memperlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan gurunya. Artinya kalau dia nggak menghormati gurunya, dia punya murid, nanti muridnya tidak akan menghormati dia. Gitu. Au aksar, atau bahkan lebih gini lagi lah ya, lebih dahsyat lagi. Nah, baik Bapak Ibu dan sekalian, pas jam 9:05. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Nanti setelah ditutup ada waktu untuk tanya jawab ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Kan ini kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhi, adab seorang murid kepada guru. Gitu. Iya. Bisa. Kan Anda udah punya belum kitabnya? Itu beli sama Mas Robi itu. Tinggal pesen. Oh, habis. Oh. Mas Ivan. Ya, monggo Pak Prisko. Yang dimaksud apa tadi? Yang dimaksud? Oh ya. Ya. Ada chef gitu ya. Jualan. Kan punya ilmu gitu. Apakah hanya ilmu syariat ya? Ya, kalau kita perhatikan yang dimaksud ilmu yang tidak boleh ditutupi itu ilmu syariat. Ilmu syara ya. Yang dengan ilmu itu bisa menyelamatkan kita dari bahaya dunia dan akhirat. Ilmu syariat maksudnya. Iya. Kalau ilmu duniawi enggak ada masalah ya. 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 Bisa bahaya gitu ya. Atau dalam usaha kuliner ilmunya dibuka nanti kalah saingan gitu ya. Iya, maksudnya itu al-ulum asy-syar'iyyah. Ilmu-ilmu syariat. Terus ini tentang dulu tidak dihormati murid itu apakah karena terkadang kurangnya wibawa guru itu? Ya. Misalnya kalau dia terburu-buru dalam fatwa, Terburu-buru dalam? fatwa, ada kejadian apa langsung keluar. Ya. Iya. Ya bisa jadi memang akhlak guru itu juga menjadi sebab tidak ada haibah gitu ya. Kalau akhlaknya buruk, kurang hati-hati, bisa jadi menjatuhkan haibah dirinya, wibawa dirinya. Tapi kita sebagai murid, kalau kita baca bab-bab sebelumnya ya, selama kita menjadi murid dari si guru tersebut, harusnya kita tetap menghormatinya gitu. Bahkan mungkin ilmu kita katakanlah lebih luas daripada dia kan itu. Selama kita menjadi muridnya, maka kita tetap menghormatinya gitu. Dia itu Pak Prisko. Tapi memang ada perbuatan yang menyebabkan si guru itu kehilangan haibahnya, kehilangan wibawanya. Jadi dia misalnya ya dituakan ya, misalnya ada ya di satu kampung itu ya,
Beliau imami sholat, dituakan, ngisi pengajian, tapi perbuatannya itu sering kayak anak-anak gitu. Itu yang nggak pantas dilakukan oleh orang yang usianya sudah di atas 60 tahun. Bahkan beliau ya seorang guru, rutin ngisi pengajian, jadi imam tetap gitu ya. Tapi kalau ngomong, bertingkah itu membuat orang jadi nggak respect gitu. Ada memang yang seperti itu. Jadi dia tidak sadar posisinya ya, tidak sadar posisi dia sebagai guru ya, sebagai imam dan seterusnya itu. Nah, itu bisa jadi menyebabkan wibawa si guru ini jadi jatuh. Yaitu. Tapi tadi seorang murid yang baik, seburuk-buruk guru yang kita belajar ilmu darinya, harusnya kita sebagai murid tetap memuliakannya gitu. Yaitu Pak Brisco. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ya, monggo. Berarti dibilang kedudukan guru bagi murid itu sama dengan kedudukan amir atau imam bagi jemaah. Sama nggak? Iya. Iya. Sangat itu, sekali itu. Ya, gitu kedudukannya. Bahkan ada ulama salaf itu, kalau ada orang telah mengajarkan kepadaku, maka aku adalah budaknya. Bagaikan tuan dengan budak. Hubungan antara guru dengan murid itu, ada sebagian ulama salaf, dia merasa ya, saya menjadi budaknya yang siap melayani apa yang dibutuhkan oleh gurunya. Yaitu lebih dari itu bahkan. Tapi kalau berlebihan seperti ini alat berkat, minum bekas minum berlebihan. Ya itu gulu. Makanya tadi al-laik. Al-laik itu yang sesuai dengan ya keadaan dirinya, tidak berlebih-lebihan maksudnya. Nah, di awal ini kan, di bagian-bagian awal, Syekh bin Muqbil Ar-Rabi'i menjelaskan. Jadi dalam memuliakan guru itu, ya harus seimbang, jangan berlebihan, jangan gulu. Seperti orang sufi dikatakan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu yunziluna masaikhahum al-manzilata syar'iyyah la guluwa wala jafaa kal khawarij alladziina yaj'aluna ara'ahum muqaddamah ala ra'il ulama khilafan lirrawafidi wasufiyah alladziina yagluna fi masaikhihim. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu memposisikan guru-guru mereka ya pada kedudukan yang sesuai dengan syariat, tidak ada gulu, juga tidak jangkar tadi. Kalau orang Khawarij kan nggak sopan, jangkar. Bahkan mereka mendahulukan pendapatnya daripada pendapat ulama gurunya. Nah, sementara orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, orang-orang Sufi itu alladzina yagluna fi masaikhim. Mereka itu gulu dalam menghormati guru-guru mereka. Bahkan yuqaddimuna kalamahum ala al-kitabi was sunnah. Kalau di Sufi, perkataan guru itu lebih didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu kacaunya orang-orang Sufi itu. Wa yarfa'unahum ahyanan ila manzilatir rububiyyati wal uluhiyah. Bahkan kadang-kadang gurunya itu ya ditinggikan derajatnya seakan-akan seperti Allah gitu. Iyadzam billahi min dzalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Nah, kemarin tuh saya pernah dalam satu perkumpulan gitu ya. Waktu itu saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Nah, pembahasan yang saya sampaikan waktu itu adalah tentang doa yang diajarkan Nabi atau zikir Nabi untuk memproteksi diri kita dari syaitan, dari berbagai macam arah. Kan saya tanya tuh, ada nggak yang hafal? Bahkan waktu itu ada donatur yang mengatakan, kalau hafal saya kasih uang 1 juta. Itu ada orang punya, orang kaya itu yang dekat saya. Saya mengajarkan itu. Kalau ada yang hafal doa yang tadi disampaikan saya tadi, saya akan kasih uang 1 juta. Itu langsung itu.
Ternyata nggak ada hafal. Nggak ada hafal, nggak ada. Hampir hafal ada, hampir hafal. Dia dulu mondok gitu ya, di pesantren mana gitu. Dia hampir hafal tapi nggak sempurna hafalannya. Ya, kalau hafal 1 juta, kalau nggak ada. Benar itu. Nah, tapi waktu itu ada juga ustadz lah, guru dan memang ustadz di kampung lah. Dia waktu itu sih didorong yang lain, coba ustadz antum gitu ya, antum. Kalau antum hafal lah gitu ya. Akhirnya si ustadz ini ternyata nggak hafal beliau. Nggak hafal. Terus akhirnya beliau, tapi saya hafal zikir atau doa yang mirip-mirip, tapi bukan yang itu katanya. Akhirnya dia membaca. Ya ada kemiripan tapi banyak perbedaan. Lalu saya tanya, Ustaz Afwan, itu antum dapat itu dari hadis riwayat siapa? Ini bukan dari Nabi, dari Habib Fulan bin Fulan. Dari Habib Fulan bin Fulan. Artinya apa? Kesimpulannya kan dia lebih mendahulukan perkataan Habibnya daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu waktu itu kami sampaikan, apa yang diajarkan Nabi itu jauh lebih afdol daripada apa yang diajarkan oleh Habib. Ya atau tidak? Ya. Akhirnya si ustadz itu pun nggak dapat uang 1 juta itu. Karena belum nggak hafal gitu. Apa doa itu, zikir pagi petang itu? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid din wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Kalau di sini mungkin ada yang dapat tuh. Hah? 1 juta. Oh kan masa saya dikasih. Tapi akhirnya si orang kaya ini mengapresiasi ada 3 yang hampir-hampir. Tapi waktu itu beliau mensyaratkan hafal doanya dan paham artinya. Waktu itu kan saya terjemahkan juga. Nggak ada itu, nggak ada. Nah, ada aktivis dakwah juga itu. Dia hampir hafal tapi bingung di akhirnya, muter-muter ya. Mungkin grogi ya. Sepertinya beliau rutin mengamalkan, tapi waktu itu muter-muter nggak bisa jadinya. Tapi hanya hafal, tapi nggak menerjemahkan nggak bisa. Ya akhirnya dikasih 200.000 itu. Ada 3 yang dikasih, dibagi-bagi itu. Tapi totalnya nggak sampai 1 juta, ya 500 kayaknya. 200, 100 gitu. Tapi kalau ada yang hafal, kata orang kaya itu, saya kasih 1 juta. Nggak ada. Padahal yang itu hampir 100 lebih itu yang hadir itu. Nggak ada yang hafal. Nah itu. Nah tadi pelajaran penting dari apa yang saya ceritakan ini, ada dia orang berilmu, dianggap orang berilmu. Dan memang ya dari pesantren lama ya, dia ngajar juga. Tapi dia lebih menghafal perkataan Habib daripada zikir yang diajarkan Rasul. Itu. Nah itu, jadi itulah yang dimaksud yuqaddimuna kalamahum alal kitab was sunnah. Jadi orang-orang sufi itu, dan ternyata memang beliau ini pengikut thariqah si Ustaz ini. Mohon maaf, hijau-hijau ya. Nah, itu. Ya, dari saya memahami, oh ya, memang di sana kan cenderung lebih mendahulukan kaul ya tokohnya kan gitu kan. Maka itibanya itu memang itiba kauli gitu. Yang diikuti itu perkataan ulama, bukan itiba manhaji. Kalau itiba manhaji kan yang diikuti adalah manhajnya, metodenya. Dari mana kok bisa menyimpulkan ini, ayatnya apa, hadisnya apa. Nah kalau itiba kauli, pokoknya asal ada ulama pulan, kiai pulan, syekh pulan ngomong, ya itu yang dipegang. Gitu. Iya, tetap memuliakan. Ya, ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik kan, tapi tetap saling menghormati, memuliakan gitu. Yaitu Allahu a'lam bishawab. Kalau menyembunyikan ilmu sama menunda kebenaran sebenarnya enggak. Kadang ada orang awam yang pengen kayak kita. Tapi kalau kita kasih tahu nanti dia malah bingung. Nolak dia. Boleh. Untuk kemaslahatan boleh. Limaslahatin rajihah ya, karena ada kemaslahatan yang jelas, itu dibolehkan. Nah, itu tidak termasuk katmul ilm al-mazmum ya, menjemujikan ilmu yang tercela, tidak.
Karena lihat situasinya, lihat keadaan. Itu. Asal tadi jelas ada maslahat yang rojihah, yang kuat, yaitu wallahu a'lam bishawab. Jadi baik bapak-bapak dan ibu sekalian, kita cukupkan ya. Oh ada, silakan Mas Ivan. Kan di ini kan ada kata-kata yang mirip ya. Karoma, yukarim, sama yahaba, sama ihtiroma. Oh, ihtaroma. Bila itu kan kalau dicari di kamus kan maknanya menghormati, memuliakan. Nah, anak kan baru belajar. Ada enggak tuh aplikasi yang ada tentang makna yang lebih detail sama penerapannya? Ya. Untuk mengetahui makna setiap kata gitu ya. Karoma, yukrimu, ihtiroma, yahaba kan. Ya. Ya baik. Yang pertama, para ulama bahas mengatakan la tarodufa fil arabiyah. La tarodufa fil arabiyati. Tidak ada sinonimitas dalam bahasa Arab. Tidak ada. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan ini artinya sama. Tadi dalam kajian tadi masih ingat gak? Ada kata yang dianggap sama kan? Yaitu al-ba'su wan nusur tadi ya. Masih ingat ya? Itu sebenarnya tidak ada tarodub. Ada kekhususan, tapi secara umum sama. Cuman secara spesifik sebenarnya beda. Gitu. Nah, ada kitab yang membahas itu. Kalau aplikasi wallahu alam ya. Tapi kita aplikasi yang ini, yang almaani.com itu saya kira bisa menelusuri juga lewat situ. almaani.com. Itu kamus yang paling terpercaya lah saat ini, yang elektronik ya, yang bisa diakses secara online, dan yang paling bagus yang online daripada yang offline, karena dia akan berkembang terus dan rujukannya banyak. Atau kalau kita belum merasa puas, bisa dicari langsung, misalnya mal farqu baina al ikram wal ihtiram misalnya, itu biasanya dijelaskan. Itu Mas Ivan. Apa? Kamus Muratib. Ada aplikasi berbahasa Arab atau ya, ya. Ya, yang saya tahu tadi Al-Ma'ani itu ya, kamus Al-Ma'ani. Ya itu Mas Ivan. Allah a'lam bishawab. Cukup ya? Ya. Yukiru. Sekarang mana dia? Yukiru tadi yahtarimu. Bisa cinta, bisa menghormati. Ada yang Taukir itu ihtiram tadi aslinya. ada peribahasa yang ada orang mencintai Laila, tapi Laila lam yukiru bidaka. Ingat ya? Oh, kalau itu akorro berarti akorro. Akorro yukir ya. Ada taukir, masalahnya taukir, ada takrir ya. Kalau takrir itu artinya menetapkan. Nah, itu. Allahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian antum semua, semoga bermanfaat. Ya. Kami akhiri ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.